Tadi kan kita sedikit banyak cerita tentang sisi lain dari seorang CR7, dan yang pasti di tahun 2004 ya kalau nggak salah waktu itu ya, waktu Indonesia dilanda bencana tsunami pada saat itu, dia juga pernah membantu seorang anak Indonesia ketika terjadi tsunami Aceh waktu itu. Mungkin kalau Sobat Shopee ada yang tahu siapa, boleh komen. Coba siapa? Oke, ini fotonya karena sempat viral, dia mampu survive waktu itu setelah berapa lama gitu ya, terapung sekitar itu, terus ditemuin sama, kalau nggak salah akhirnya jadi trending topik salah satu media Inggris ya kalau nggak salah. Nanti kita tanya deh langsung. Nih, ada yang kenal nggak? Ayo tanya sama siapa. Wih, coba komentar. Cepet woi katanya. Rata-rata Sobat Shopee ternyata udah banyak yang tahu ya. Oke. Yang tahu ya. Hampir 90% Sobat Shopee jawabannya benar. Langsung aja. Please welcome Martunis. Halo. Oke. Silakan duduk Martunis. Oke. Nah, ini dia yang tadi kita tunggu-tunggu, mungkin Sobat Shopee juga tunggu-tunggu. Bener semua jawabannya tuh, Martunis. CR7 Forza. Ada yang ngomongin Persebaya itu besok nanti sore. Oke, Martunis, apa kabar? Baik. Ini langsung datang dari Aceh. Kapan datang? Hari ini? Kemarin? Kemarin. Oh, kemarin datang. Oh, sehat ya? Coba sapa-sapa dulu dong. Oke, Sobat Shopee nih yang boleh tanya-tanya soal Martunis ya. Tuh, hai Kak katanya, voucher, sabar dong, mau ngobrol-ngobrol dulu nih sama Martunis. Boleh sapa Martunisnya dulu dong, Sobat Shopee. Banyu merah jangan sampai lepas. Siapa yang banyu merah? Enggak ada ya? Ngaca. Oke gitu ya. Oke, ini live streaming atau siaran ulang? Nah, ini lagi diet karbo nih kayaknya nih, nggak fokus. Live streaming dong. Oke, mungkin gini, ada yang udah, oh ya Martunis suaranya boleh up dikit ya. Apa namanya? Saya yakin kalau anak-anak penggemar MU, anak-anak 2000-an lah atau anak-anak 90-an tahu siapa Martunis karena waktu itu sempat viral ya, 2004 ya, sorry kalau kita bahas flashback mungkin trauma, tapi boleh sedikit cerita nggak sih gimana kronologisnya waktu itu sampai akhirnya yang Martunis itu sampai 21 hari apa gimana sih? Ya di pagi itu kan kami sedang main bola bersama dengan teman-teman, kemudian gempa, terus saya langsung pulang ke rumah, terus tiba-tiba mama bilang, nak tolong panggil ayah ke tambak, di tambak ikan. Jadi saya ke tambak ikan, terus saya panggil ayah, kemudian saya pulang. Jadi pas beberapa menit kemudian tiba-tiba ada suara yang sangat kencang dari arah laut. Kebetulan saat itu kan apa yang kami pikir itu pagi-pagi ya Martunis? Ya. Oke. Seperti angin puting beliung. Pas tiba-tiba ada beberapa pohon kelapa jatuh, kemudian kami langsung lari. Pas ada orang teriak air tsunami dari air laut. Nah, kita langsung lari bersama dengan teman-teman dan juga ada keluarga. Saat itu saya nggak bisa lari lagi bersama dengan keluarga karena sudah kemacetan. Terus kemudian airnya semakin dekat, ya saya dihantam sama air selama dari pagi jam 8 itu sampai besok subuh. Dari Ya, jam 8 pagi sampai besok subuh? Sampai besok subuh itu baru sadar. Pertama kan kemudian saya langsung naik ke atas bangku sekolah, dan bangku sekolah itu tenggelam. Saya naik ke atas kasur itu juga tenggelam. Terus saya naik ke atas saya langsung ambil buah kelapa yang kering itu, saya langsung pegang kayak pegang bola. Jadi kayak semacam jadi pelampung buat Martunis. Ya. Sorry sebelumnya, keluarga udah nggak tahu lagi di mana? Keluarga udah nggak tahu saat itu. Saya sempat mengangkat adik kecil yang perempuan. Saya langsung kasih sama mak, nih adik. Terus tiba-tiba saya tenggelam lagi. Jadi itu kejadiannya antara kamu mendengar suara gemuruh air dan air langsung menerjang itu cepat banget? Ya cepat. Cepat sekali. Cepat. Saya kan sempat nggak sadar, seperti pas saya tenggelam tiba-tiba saya sudah ada di atas kasur, di atas bangku sekolah kayak gitu. Pas sudah tenggelam, kamu akhirnya naik lagi ke pohon kelapa? Iya. Terus pas tenggelam di pohon kelapa itu kan, terus saya nggak sadar tiba-tiba udah ada di atas pohon yang sangat besar. Pohon itu langsung dibawa ke air. Jadi saya sadarnya pas azan subuh. Azan subuh. Azan subuh saya langsung sadar.
Oke, setelah kamu sadar subuh itu kamu, saya baca berita terapung di apa, dia sempat di rawa apa gimana sih sampai di pohon mangrove. di pohon mangrove itu berapa lama, Mas? Itu 21 hari. 21 hari kamu sendirian di situ. 21 hari. Dan kamu bisa bertahan selama 21 hari itu gimana caranya? Saya kan ini cari makanan misalnya seperti mie instan, ada air mineral, banyak yang bekas yang bawa air. Di bawah air ya. Jadi pas hari ke Itu kamu sendirian posisinya? Ya sendirian, nggak ada orang lain. Selama Cuma 21 yang ada hari? mayat di samping saya, di keliling saya. Saya tidur di spring bed yang besar itu, terus ada pohon yang sangat besar kan, di dekat-dekat rawa mangrove. Itu selama 21 hari. Ya selama Sampai akhirnya siapa pertama kali orang yang nemuin kamu? orang yang pertama nemuin saya itu orang Aceh pertama. Terus Masyarakat saya, setempat ya, bukan? masyarakat setempat. Terus kan saya panggil, saya minta tolong. Pertama mereka lari. Saya pikir kan saya hantu. Kan udah lama Karena udah banyak mayat di Iya. situ. Iya. Oke. Nah, terus lari, kemudian baru dia panggil teman-temannya langsung balik. Terus langsung bawa saya ke nyebrang ke arah darat. Oke, waktu itu usia kamu berapa? Itu usia 8 tahun. 8 8 tahun. 8 tahun. Dan posisinya kamu lagi pakai jersinya Portugal. Jersinya Portugal, tapi bukannya Ronaldo. Kalau boleh tuh jersey Jersinya Rui Costa nomor Rui punggung Costa. 10. 10 ya. Oke, sampai akhirnya penyelamatan kamu viral tuh gimana sih, bisa dijelasin nggak sama sobat? Yang pertama saya ditemukan sama orang Aceh, kemudian dia langsung kasih saya ke orang Inggris, Media asing Media ya lagi asing, ngeliput ya. situ ya. Oke. Sky News kalau nggak salah. Terus langsung diberitakan ke Inggris, kemudian Ronaldo langsung berkomentar, ada seorang anak yang telah menyelamatkan lambang kebangsaan negara kami. Itu kok Ronaldo sendiri yang Dia komentar. sendiri. Langsung. Dia langsung. Oke. Nah, prosesnya sampai akhirnya kamu bisa dibawa ke Portugal. Waktu Iya. itu nonton timnas ya kalau nggak Iya, salah ya, nonton sampai timnas ketemu Portugal. sama Luis Figo, sama hampir seluruh pemain timnas ya. Gimana sih ceritanya waktu itu? Itu pertamanya kan duluan baju yang saya pakai itu, duluan dia terbang ke sana. Oke, jersinya Saya duluan terbang ke nyusul. sana. jersinya duluan. Oke. Jersinya dulu kan mereka mau lihat buktinya. Ya. Terus langsung dikirim. Terus 1 minggu kemudian baru jersey itu nyampe sampai udah balik ke Aceh. Kemudian berapa bulan kemudian setelah saya misalnya sudah sembuh total, saya langsung bawa ke Portugal. Oh. Oke, dibawa ke Portugal ya, Ya, nonton itu- pertandingan timnas. Nonton pertandingan timnas. Lawan apa waktu itu? Itu waktu playoff kualifikasi lawan Slovakia. Oke, sama Luis Felipe Scolari ya kalau nggak Ya, salah latihnya. ya, betul. Oke, itu kamu ketemu sama seluruh pemain Ya sama seluruh pemain timnas tahun 2005. tahun 2005. Sama CR7 pun ada di situ. CR7 ya, yang pertama jemput saya itu pas nyampe di markas timnas Portugal, dia Ronaldo langsung. Oke, Ya, jadi dia orang yang pertama jemput Martunis ketika datang ke tempat latihan timnas Portugal adalah CR7. Ronaldo. Ya. Oh. Luar biasa. Oke. Kalau sobat Sopi mau nanya-nanya, ini sedikit cerita masa lalunya Martunis ya. Nah, sekarang tuh sobat Sopi banyak yang tanya. Ceritain dong sampai akhirnya Martunis itu diangkat sebagai seorang anak sama Iya. Gimana sih? anak angkatnya Kok CR7. bisa gitu kan dari awal kali kamu ketemu terus bisa tiba-tiba kok bisa diangkat itu gimana? Nggak, kan waktu itu ada pas Ronaldo datang ke Indonesia, kan ada Bapak Tommy Ginata kan. Nah, jadi dia ke Spanyol, pas Ronaldo jadi duta mangrove, dia ajak Ronaldo untuk jadi duta mangrove di Indonesia. Kemudian dia langsung bilang Ronaldo kepada Bapak Tommy Ginata, saya punya anak angkat di Indonesia, nama dia Martunis, dia tinggal di Aceh. Terus saya langsung dipanggil sama wali kota, langsung dia minta foto, terus langsung dikirim ke Ronaldo waktu saya masih sekolah SMA. Oh, jadi prosesnya secara lisan dulu nih Iya, berarti terus awalnya. terus di Portugal ada juga yang bilang kayak gitu, Filho da Ronaldo kata mereka. Filho itu anaknya Ronaldo. Oh, wow. Terus perasaan kamu Ya, gimana tuh pas ya lagi perasaan mendengar berita itu? saya kan senang. Nah, Jadi kamu nggak nyangka juga ya ternyata Iya. CR7 secara spontan ngomong kayak gitu ya. Iya, karena kan pas kecil pas saya di Portugal mereka dia minta saya untuk tinggal di Manchester, Siapa yang minta? Ronaldo. Oke, secara pribadi dia. Secara Kamu- pribadi, tapi karena nggak diizinin sama keluarga karena masih kecil. Oh, jadi secara pribadi Ronaldo pernah minta kamu untuk tinggal Ya, di tinggal di Manchester. Manchester. Karena waktu itu Ronaldo masih di Main MU ya. MU. Oke, setelah ada statement bahwa saya punya anak bernama Martunis. Pertemuan pertama kali sebagai ayah dan anak tuh kapan sih? Pertemuan
pertama kali. Setelah kejadian itu, setelah kamu dengar, oh ternyata Ronaldo udah nganggap saya sebagai seorang anak. Ya. Pertama Kalinya pada gitu. saat sudah Kan waktu awalnya kamu masih belum masih nggak tahu gitu bahwa ternyata Ronaldo ini nganggap kamu sebagai seorang anak gitu ya. kan. Nah, ketika kamu sudah dengar itu, terus kamu ketemu lagi, prosesnya lama nggak sih? Prosesnya lama. Itu pas Berapa pertama lama? di Portugal. Oh, pas pertama di Portugal. Sampai akhirnya kamu bisa sekolah bola ya di sana. Ya sekolah bola selama setahun karena saya sudah terlambat untuk belajar ilmu sepak bola di sana karena pas 18 tahun. Itu yang merekomendasikan CR7 sendiri. Bukan, itu dari Sporting. Oh, dari Sporting. Tapi dia tetap pantau. Mhm. Tapi Ronaldo tetap pantau di Akademi Sporting melalui asistennya dan juga ada timnya. Jadi kalau misalnya perlu apa-apa tinggal telepon aja. Oh, Oke. By the way, udah kemana aja sih sama CR7 atau udah diajak apa aja gitu? Enggak, kalau masalah diajak nggak ada. Kan kemarin pas saya udah berapa bulan di Portugal, udah 3 bulan di Portugal, dia langsung pulang dari Madrid, langsung pulang ke Lisbon pas pertandingan Portugal Prancis persahabatan. Jadi Ronaldo langsung telepon orang Sporting, saya tolong bawa Martinez ke hotel. Padahal kan saya nggak minta untuk ketemu sama Ronaldo, tapi cuma Ronaldo aja yang minta. Oke. Gitu. Akhirnya Karena ketemu? dia sibuk, ya. Akhirnya ketemu terus Ya. kalau ketemu tuh ngobrol Iya, apa ngobrol gitu? Kalau Terus apa dia misalnya nanya apa ketemu kemarin gitu? lumayan lama. Berapa lama? Ngobrolnya sekitar 30 menit ada. 30 Oke. menit. Ya, ngobrol masalah tanya masalah keluarga saya, terus tanya masalah kehidupan saya, terus dia juga kasih iPhone untuk saya, iPhone 6. Oke. iPhone masih ada nggak? Martinez Ada. Oh, mana? Coba iPhone yang dikasih sama CR7 CR7 ya. itu bersejarah banget sih Mas. Kamu Saya minta iPhone-nya boleh. Enggak, dulu Ngobrolnya pakai bahasa. bahasa Nah, itu. Inggris. Dulu Bahasa Inggris ya, kamu memang sudah bisa atau ada ya translator waktu itu? enggak terlalu bisa sih. Oh, Cuma tapi memang ya umumnya mengerti aja juga ya, ngertinya. secara umum Iya. ngerti ngobrol. Dan kalau Oke. total sampai saat ini udah berapa kali ketemu sama CR7? Sudah sering sih. Udah sering banget ya? Nih. Boleh aku pegang? Ini Kan nih. jangan norak deh. Oke, jadi waktu itu CR7 ngasih ini. Tahun berapa sorry kejadiannya? Ini 2015. 2015. Oke, kalau ngomongin support ya, apa aja sih yang selama ini Ronaldo support buat kamu? Ya kalau misalnya dia support, dia selalu kasih motivasi untuk menjalani hidup. Seperti misalnya kayak kemarin di Sporting, dia bilang kamu sudah terlambat untuk menimba ilmu di Lisbon. Harusnya kamu pas kecil. Ya saya bilang, ya dia bilang tetap harus semangat juga. Semangat, ya. Nggak ada yang mustahil kata dia. Ya, karena Tuhan pasti selalu punya Iya, jalan kan. iya betul.